Nah, kemudian muncul subjudul lagi yang berbunyi sahabat tidak mengikuti Nabi, tanda tanya besar gitu kan. Nah, nyambung yang tadi gitu kan. Nah, kemudian penulis langsung memberikan penjelasan. Bagaimana bisa kok sahabat tidak mengikuti Nabi? Padahal merekalah orang yang paling dekat dengan Nabi, orang yang bersama Nabi, hidup bersama gitu kan. Selalu menemani, selalu menyaksikan wahyu turun. Langsung mendengarkan hadis dari Nabi gitu kan. Hidup berdampingan dengan Nabi. Tentunya mereka sahabat ini adalah orang yang paling mengerti maqasid syariah daripada kita yang hidup jauh dari Nabi gitu kan, jauh belakangan gitu kan. Lalu kemudian kata penulis, ada anak kemarin sore tiba-tiba bilang, ente mau ikut Nabi apa ikut sahabat? Ente mau ikut Nabi apa ikut Umar atau Utsman atau Abu Bakar gitu kan. Ini kan lucu gitu loh. Aduh, tentu ini sebuah apa ya, pendiskreditan kepada sahabat Nabi itu kan. Masa sahabat sama Nabi dibenturkan pendapatnya gitu, padahal nggak seperti itu gitu loh. Nah, di sini kemudian penulis menyitir sebuah hadis. Saya bacakan ya. Yang hadisnya berbunyi bahwasanya tentang penghinaan kepada sahabat gitu. La tasubbu ashabi fawalladzi nafsi biyadihi lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Yang artinya, janganlah kalian mencaci maki para sahabatku demi zat yang ada, demi zat yang jiwaku di tangannya. Seandainya seseorang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka ia tak akan dapat menandingi satu mud atau setengahnya dari apa yang telah diinfakkan para sahabatku. Nah, itu loh. Jadi ini merupakan peringatan keras buat kita orang awam. Jangan apa ya? Jangan sampai kita menghina sahabat Nabi, apapun itu motifnya gitu kan. Karena apa? Karena sudah ada hadis peringatan Nabi bahwasanya janganlah engkau menghina sahabatku. Meskipun itu hanya umpatan kecil tentang perbedaan pendapat gitu kan. Itu mau ikut Nabi atau ikut Umar, itu kan ya katakanlah merendahkan lah gitu. Kita nggak tahu ilmunya itu, belum sampai sampai situ. Lalu ada subjudul lagi yang berbunyi Abu Bakar dan Umar menyelisih Nabi dalam tanda tanya besar gitu kan. Jadi apakah Abu Bakar dan Umar menyelisih Nabi? Jadi di sini penulis langsung memberikan statement atau tulisannya bahwasanya kita ingat bagaimana pencapaian Abu Bakar dalam ijtihadnya. Misalkan tentang ijtihad memerangi para pembangkang zakat, yang tidak membayar zakat. Kemudian juga ijtihad Umar untuk membukukan Al-Quran ketika itu. Jadi ketika itu kan ada perbedaan pendapat. Nah, ijtihad Umar, ijtihad Abu Bakar itu ingin membukukan Al-Quran supaya tidak hilang gitu kan. Nah, apakah kemudian waktu itu ketika Abu Bakar berijtihad seperti itu, apakah ada sahabat lain yang menolaknya mentah-mentah dengan berkata seperti ini? Ya Abu Bakar mau ikut khalifah atau ikut Nabi gitu kan. Jadi waktu itu tidak ada umpatan yang seperti sekarang ini, nggak ada umpatan seperti ini. Mau ikut Khalifah Abu Bakar yang tidak maksum atau mau ikut Nabi yang maksum gitu kan. Itu zaman itu tidak ada sahabat yang berkata atau mengumpat seperti itu. Jadi semuanya sami'na wa ata'na gitu kan. Jadi kata penulis, kita tidak menemukan riwayat apapun atau riwayat manapun dari kitab-kitab para ulama dan ulama sejarah bahwasanya tidak ada umpatan seperti itu gitu kan. Lalu penulis juga memberikan contoh bahwasanya ada ijtihad Umar yang lain gitu kan. Misalkan ketika Nabi masih hidup, itu Nabi melakukan sebuah ijtihad bahwasanya, jadi ketika Nabi masih hidup itu Nabi tidak menghukumi talak 3. Jadi
ketika itu ada sebuah masalah, yaitu Nabi tidak menghukumi talak 3 sekaligus dalam satu majelis itu talak 3 gitu kan. Artinya ada orang yang menjatuhkan talak 3 langsung itu tidak dihukumi Nabi sebagai talak 3 langsung, tapi hanya talak 1 gitu kan. Tapi ketika Umar memerintah atau jadi khalifah, yaitu pada tahun ketiga Hijriah, ketika ada permasalahan yang sama seperti itu, yaitu orang-orang yang menjatuhkan talak 3 langsung sekaligus dalam satu majelis, nah Umar gak mau bahwasanya talak 3 itu jatuh talak 1 kayak Nabi, tapi Umar berijtihad talak 3 yang dijatuhkan langsung dalam satu majelis itu langsung jatuh talak 3, artinya nggak ada lagi rujuk gitu kan. Karena apa? Karena Umar melihat waktu itu banyak dari para suami itu yang meremehkan talak gitu kan, artinya gegabah, buru-buru. Artinya para suami itu seenaknya sendiri menjatuhkan talak pada istrinya, langsung talak 3 gitu kan. Nah kalau Nabi itu talak 1 jatuhnya, tapi Umar gak mau. Ini enak banget ini suami itu kan, kalau bahasa sekarang enak banget suami seenaknya sendiri tiba-tiba menjatuhkan talak 3, padahal istri itu juga punya perasaan dan sebagainya gitu kan. Oleh karena itu Umar ketika memerintah jadi khalifah, ketika ada suami yang menjatuhkan talak 3 langsung dalam satu majelis kepada istrinya, maka Umar menghukumi itu langsung jatuh talak 3, artinya tidak ada rujuk lagi, sudah selesai gitu kan. Nah ketika Umar berijtihad seperti itu, ketika itu para sahabat yang lain tidak ada yang mengingkari. Artinya ketika Umar berijtihad seperti itu langsung jatuh talak 3, itu terjadi ijma sukuti. Artinya ijma atau konsensus atau kesepakatan yang disepakati tapi secara diam gitu. Artinya apa? Ketika Umar berijtihad seperti itu, artinya semuanya bersepakat, tidak ada yang mengingkari gitu kan. Diam semua, artinya diam itu menandakan bahwasanya itu setuju gitu kan. Dan waktu itu pun ketika Umar berijtihad seperti itu, tidak ada sahabat-sahabat lain yang mengumpat atau berkata seperti para orang awam gitu kan. Mau ikut Umar yang tidak maksum apa ikut Nabi yang maksum gitu kan. Itu tidak ada ungkapan seperti itu sepanjang sejarah gitu kan. Jadi ketika Umar melakukan sebuah ijtihad yang menyelisih Nabi, para sahabat lain diam, setuju gitu kan. Tidak mengumpat kayak tadi, mau ikut Nabi yang maksum atau ikut Umar yang tidak maksum gitu kan. Tidak ada seperti itu gitu kan. Jadi sama sekali nggak ada. Kata penulis, tidak ada riwayat umpatan alay seperti ini dari para sahabat. Jadi para sahabat itu kan ilmunya sudah tinggi-tinggi gitu kan, sudah tahu gitu kan mauqif atau apa ya namanya, letak ijtihad itu seperti apa gitu. Jadi mereka sudah tahu adabnya, enggak sekonyong-konyong untuk bilang seperti itu namanya miskin adab, miskin ilmu katanya gitu. Nah demikian paparan bab kedua ini dari buku ini, bahwasanya tadi ya, mau ikut Nabi atau ikut ulama, kesimpulannya ikut Nabi lewat jalur ulama, bukan lewat jalur pemahaman kita sendiri gitu kan, yang lemah gitu kan. Udah kita pasrah aja gitu, ikut aja sama ulama, ikut ahlinya. Sama ketika kita ikut resep dokter, kita nggak mungkin protes dong gitu. Kita misalkan punya buku kedokteran, terus kita ke dokter berobat, terus kita dikasih obat, kasih resep, kita protes, loh dok kok beda ya sama buku yang saya baca gitu kan. Itu kan nggak etis namanya, nggak beradab gitu loh. Sama ketika kita ikut pendapat ulama, itu ya udah ikut aja, karena kita nggak tahu, kita bukan ahlinya gitu kan. Kita nggak mungkin langsung berijtihad, loh kok beda dengan hadis Nabi, kok beda dengan Al-Quran gitu. Itu kan namanya miskin adab, miskin ilmu namanya itu. Baik, demikian review buku kali ini. Karena sudah hampir 30 menit, maka saya cukupkan di sini. Nanti kita akan lanjut ke
judul ketiga gitu kan. Nanti di sesi selanjutnya. Baik, terima kasih sedulur semua. Kalau Anda yakin ini konten bermanfaat, silahkan untuk subscribe, like, share ke teman-teman Anda supaya teman-teman Anda semua tahu bahwasanya mazhab fikih itu nggak seperti yang mereka katakan, tidak seperti yang mereka pikirkan. Banyak sekali, jauh sekali gitu kan, ilmu yang kita belum tahu gitu. Baik, terima kasih. Mari kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara, dadah lor.